Ini merupakan penyematan kehormatan tentunya Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Dan selanjutnya adalah pemberian plakat. Yang seperti kami sebutkan tadi tentunya adalah selanjutnya pemberian plakat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD dari Duta Besar India, Dirjen Bebas Hindu dan Ketua Umum Gema Sadana. Baik kawan-kawan, terima kasih acara ini terselenggara. Kawan-kawan perlu tahu bahwa ini bukan pertama di Indonesia. Ini pertama di dunia di mana orang India dari semua etnis India bisa berkumpul di satu tempat. Ini nggak bisa terjadi di India, ini tidak bisa terjadi. Di India biasanya berkelompok-kelompok. Ini semua bersatu, hampir 3.500 orang bersatu. Ini sebuah acara yang spektakuler. Terima kasih kan. Pak Dirjen. Ya, kami sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu, seharusnya kegiatan-kegiatan keagamaan ini menjadi tanggung jawab Dirjen Bimas Hindu. Tetapi ini diambil alih oleh, jadi saya kira baru Anies Baswedan ini yang melaksanakan ini. Ini karena ada, seperti tadi, ada kesetaraan. Saya kira itu, terima kasih. Wow, sangat menarik begitu kan. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa ini kan Anies Baswedan diminati. Ya, mungkin para cebong dan buzzer sudah sudah melihat apa yang disampaikan atau Anies Baswedan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan begitu kan, dan bahkan satu-satunya orang Indonesia dan pertama kali begitu kan, suatu sangat luar biasa. Ini harus diapresiasi begitu kan. Inilah orang pertama kali guys. Ya tidak heranlah para lawan-lawan Anies hari ini, para cebong dan buzzer sudah mulai kepanasan begitu kan. Ini sebagai alumni tentu saya ikut bangga ada putra Indonesia yang menempati posisi yang prestisius itu. Sungguh posisi itu teramat sangat terhormat. Posisi yang tak bisa dilamar, tapi posisi bagi mereka yang hanya terpilih saja. Wow, iya, memang ini kan pilihan begitu kan. Dalam artian bahwa ini harus diapresiasi begitu kan. Anies Baswedan tidak hanya diminati oleh orang-orang biasa di Indonesia, tetapi diminati oleh orang-orang luar negeri yang menjadi acuan. Nah, kalau kita bicara tentang komparatif comparative advantage, ya, keunggulan komparatif, ya di sini jelas Anies unggul. Persoalannya adalah sepenting apakah kemampuan diplomasi internasional. Jadi kemampuan diplomasi internasional itu tidak hanya soal bahasa saudara sekalian, penguasaan yang baik terhadap bahasa Inggris, tetapi juga wawasan. Anies adalah seorang pembelajar PhD, ya, baik master maupun PhD-nya Amerika Serikat, masih relatif muda, ya, lebih muda 1 tahun dibandingkan Ganjar, dan itu lebih mudah belasan tahun, bahkan hampir 20 tahun dibandingkan Prabowo Subianto. Lebih mudah, kira-kira 18 tahun dibandingkan Prabowo Subianto. Dan ini membuat Anies jauh lebih mudah melakukan penetrasi dan pelajaran untuk mengadaptasi atau mengetahui informasi-informasi terbaru dalam konteks global. Dia punya sarananya, dia punya foundationnya, dasarnya dia punya, basic knowledge-nya dia punya. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017 silam, Anies Baswedan terus berusaha memberikan inovasi terbaik untuk ibu kota, hingga membawanya meraih berbagai penghargaan bergengsi, baik tingkat nasional maupun internasional. Sederet prestasi Gubernur Anies tersebut kemudian diunggah Ketua Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Laode Basir, lewat akun Twitter pribadinya.
Dalam postingannya, dia menyampaikan prestasi Gubernur Anies yang diraih selama kurun waktu 2019 hingga awal 2022. Anugerah Dwija Prajanugraha dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Jumat 18 Maret 2022 belum masuk dalam daftar prestasi unggahan Laode. Penghargaan adalah pengakuan atas karya yang dihasilkan. Hasil karya itu bisa dalam bentuk kebijakan, pembangunan fisik maupun non-fisik yang dirasakan manfaatnya atau menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik, tulis Laode. Adapun prestasi-prestasi Gubernur Anies itu antara lain penghargaan untuk DKI Jakarta sebagai pelopor Provinsi Layak Anak 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA pada 2019. DKI Jakarta juga berhasil meraih 4 penghargaan sekaligus kategori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2019. Keempat penghargaan itu meliputi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik, kedua berdasarkan intensitas dan beban kerja urusan pemerintah daerah bidang ketenagakerjaan kategori sedang. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik pada indikator utama penduduk dan tenaga kerja. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik pada indikator utama kesempatan kerja, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik pada indikator utama jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu ada juga penghargaan kategori pemerintah daerah peduli anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, hingga penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah Award dari Bank Indonesia. Pada 2021, penghargaan untuk Gubernur Anies tak kalah mencengangkan setelah dinobatkan sebagai pahlawan transportasi dunia atau 21 Heroes 2021. Penghargaan ini diberikan oleh Transformative Urban Mobility Institute atau TUMI. Menurut TUMI, selama kepemimpinan Gubernur Anies, DKI Jakarta telah mengalami peningkatan dalam segi transportasi umum massal selama pandemi COVID-19. Salah satunya adalah integrasi bus rapid transit yang diimplikasikan ke dalam sistem Jaklingko. Adapun penghargaan Gubernur Anies yang terbaru adalah Anugerah Dwija Prajanugraha dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jumat 18 Maret 2022 karena ini dinilai memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam pembangunan pendidikan.